Oke, bertemu lagi dengan saya Hanggar Hendrija. Saya dari Fakultas Kesehatan Musikalitas dari Program Studi Ilmu Keperawatan S1 NIM 1733063. Nah, di sini saya akan men-sharekan atau dari judul statistik, inferensial, hipotesis, dan jenis-jenis hipotesis termasuk error tipe 1 dan 2. Nah, kita mulai saja langsung dari statistik itu apa. Nah, statistik adalah kumpulan data yang disajikan dalam bentuk tabel atau daftar yang berupa matriks, gambar, diagram, atau ukuran-ukuran tertentu. Nah, pada praktiknya statistik ini dapat berupa statistik penduduk seperti dan juga statistik kelahiran, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan sistem statistik korban kecelakaan serta dan banyak lagi. Pengertian statistik inferensial ini adalah statistik inferensial disebut juga sebagai statistik induktif atau yang merupakan statistika yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan atau disimpulkan untuk populasi dari asal sampel itu diambil. Nah, statistika inferensial ini memberikan cara yang objektif guna mengumpulkan atau mengolah dan menganalisis data kuantitatif serta menarik kesimpulan tentang ciri-ciri populasi tertentu berdasarkan dari hasil analisis sampel yang dipilih secara acak dari populasi tersebut. Nah, statistika inferensial ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah statistika non parametrik dan statistika yang kedua ini adalah non statistika parametrik. Nah, yang pertama dulu kita akan bahas statistika parametrik. Statistika parametrik itu apa sih? Statistika parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi statistik atau juga untuk menguji ukuran populasi melalui data sampel. Statistika parameter yang diasumsikan atau diartikan sebagai populasi distribusi normal. Nah, dan statistika ini juga digunakan kebanyakan untuk menganalisa data interval dan rasio. Nah, sedangkan statistika non parametrik itu kebanyakan digunakan untuk menganalisis data menganalisis data statistika non parametrik. Statistika tidak menunjukkan tidak menuntut terpenuhinya banyak asumsi. Misalnya data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal, normal, sehingga sering dinamakan sebagai distribusi bebas. Nah, untuk statistika parametrik kebanyakan digunakan untuk nominal dan ordinal. Nah, statistika non parametrik ini tidak menguji parameter populasi tetapi menguji distribusi dari populasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya nih hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang masih perlu untuk diuji kebenarannya. Hipotesis juga merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah peneliti. Nah, untuk lebih detail pengertian dari hipotesis ini menurut beberapa sumber yang saya ambil adalah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian yang masih perlu diuji kebenarannya melalui uji hipotesis atau uji statistik. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hipotesis. Nah, jenis-jenis hipotesis adalah secara garis besar hipotesis dikenal tiga macam. Tiga macam hipotesis, yaitu yang pertama kita bahas pertama-tama hipotesis non direksional. Nah, hipotesis non direksional adalah hipotesis yang datanya berisi pertanyaan semata-mata
tentang adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, dan juga dapat berisi pernyataan adanya perbedaan tentang atau lebih dari minimal dua kelompok sampel. Contohnya seperti terdapat hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Nah, yang kedua ini adalah hipotesis direksional. Nah, hipotesis direksional itu hipotesis adalah suatu pernyataan sementara yang digunakan yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian, di mana pernyataan tersebut sudah mengarah atau jika suatu hipotesis menyatakan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan antara positif dua variabel maksudnya adalah kenaikan skor atau nilai pada variabel lainnya, atau penurunan skor nilai pada salah satu variabel yang diikuti dengan penurunan skor pada variabel lainnya. Nah, selanjutnya adalah hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik adalah rumusan hipotesis perlu dinyatakan dalam bentuk simbolik. Nah, atau simbol-simbol yang digunakan dalam rumusan hipotesis statistik adalah simbol-simbol parameter terutama dalam rumusan hipotesis nul, atau parameter adalah besaran-besaran yang ada dalam populasi dan biasanya dinyatakan dengan simbol atau huruf Yunani. Sementara dalam rumusan hipotesis penelitian dalam hal ini adalah besaran-besaran yang ada dalam sampel dan biasanya dinyatakan dengan huruf Romawi. Selanjutnya ini adalah error. Nah, error tipe 1. Error tipe 1 dalam sebuah hipotesis terjadi bila tolak HO atau H0 bila faktanya benar. Misalnya bahwa contohnya rata-rata mangga muda sama dengan mangga masak. Ialah error tipe 1 akan terjadi bila diputuskan bahwa rasa mangga masak sama dengan rasa mangga muda. Peluang error tipe 1 dapat dengan tepat dihitung sebagai P atau error 1 tipe 1 sama dengan derajat signifikan atau A. Nah, yang selanjutnya ini error tipe 2. Dalam uji hipotesis error tipe 2 terjadi bila HO yang dinyatakan ialah palsu. Nah, error tipe 2 ini akan terjadi bila disimpulkan bahwa kedua mangga sama atau biasanya mangga mana lagi meskipun masih muda tidak terasa asam. Error tipe 2 sering terjadi karena ukuran sampel terlalu kecil. Nah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.